Mohon maaf Bapak dan Ibu, berikut adalah narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Haji Khairul Umam, MKes Fiskoa. Beliau menempuh pendidikan kedokteran dan Magister Manajemen Kesehatan pada tahun 2010 sampai 2018. Beliau pernah bekerja di RS Ortopedi dan Traumatologi dan RSI Darushifa Surabaya. Saat ini beliau menjabat sebagai CEO di PT Eka Solusi Andalan yang merupakan perusahaan jasa konsultan manajemen kesehatan. Dan saat ini beliau merupakan anggota surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia. Para hadirin sekalian, jika nanti ada pertanyaan untuk narasumber, bisa melalui chat aplikasi link Zoom dengan format nama, instansi, klinik atau PKM, pertanyaan. Selain itu, dimohon peserta mengisi link absensi yang sudah di-share oleh panitia. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Dr. Haji Khairul Umam, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Eka atas waktunya. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga kita semua di sini hadir dengan penuh semangat. Kita bisa belajar bareng tentang mutu. Izin share screen. Ya, untuk penyusunan dan penetapan indikator mutu. eh Indikator mutu ini, sebelum saya masuk pada materi, saya coba menyebut rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini sebagai relawan mutu. Ya, relawan mutu. Kenapa? Karena kalau pejuang mutu sudah banyak yang pakai ya. Relawan mutu sekarang lagi tren. Ada relawan, mumpung ini ya, mumpung tahun-tahun panas ini. Kita juga semuanya harus panas ini, biar mesinnya juga bisa kencang. Ya, para relawan mutu semuanya sudah siap ya. Kita fokus pada penyusunan dan penetapan indikator mutu bagaimana di puskesmas ataupun di klinik. Nah, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana itu, apa itu mutu, bagaimana langkah awalnya, kemudian komponen mutunya itu apa aja, terus bagaimana penyusunan indikator mutu, dan bagaimana kita menetapkan klinik dan puskesmas itu bisa menerbitkan penetapan indikator mutu. Nah, di sini tujuan kita belajar bersama di sini sebagai relawan mutu, kita ingin semua teman-teman di sini mampu mengimplementasikan tahapan-tahapan mutu dimulai dari penyusunan dan penetapan indikator mutu. Kita sama-sama mengetahui ya, pada waktu kita kuliah, pada waktu kita di pendidikan, mutu kita tidak pernah diajarkan. Mungkin hanya sebagai sekilas aja. Dari di S1 kedokteran sampai pada koas, sampai pada mungkin spesialis, kita tidak diajarkan tentang PMKP, mutu, dan keselamatan pasien. Nah, pada waktu kita masuk pada
dunia ya, pada mas di masuk pada lapangan, lah kok ternyata kita menemukan hal baru di sini sesuai dengan hal yang ada. Oke, jadi kita awali dari mutu. Kalau mutu sendiri secara eh, definisi di tata kelola mutu di Puskesmas. Oke, mohon maaf. Saya lanjutkan. Jadi mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan output atau luaran kesehatan yang maksimal, yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terupdate, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Ini menurut pedoman tata kelola mutu yang diterbitkan oleh pemerintah untuk puskesmas. Jadi saya ambil di sini. Terus kemudian dari ahli, mutu itu secara singkat adalah kepuasan pelanggan. Yang menyampaikan itu adalah Ishikawa. Ishikawa ini yang mengenalkan tentang fishbone. Terus kemudian mutu itu adalah kualitas menurut Crosby. Kemudian yang paling terakhir ini yang paling saya suka adalah dia pemecah masalah. Jadi nggak mungkin di klinik, di puskesmas tidak ada masalah. Jangankan institusinya ya, orangnya aja bermasalah semua itu. Maksudnya punya masalah, bukan bermasalah. Pasti setiap orang punya masalah. Tapi di sini dia menyampaikan bahwasanya mutu adalah pemecah masalah. Nanti kita akan coba bagaimana bisa mutu itu menjadi pemecah masalah. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus kemudian ini, yang dimaksud mutu itu bukan hajatan tahunan. Jadi jangan sampai teman-teman ini menganggap karena akreditasi, maka ayo kita garap mutunya. Karena ada perpanjangan dengan BPJS, ayo kita garap mutunya. Akhirnya yang terjadi di lapangan adalah pada waktu diperlukan mutu itu dikerjakan, maka dia buka teropnya dibuka nih. Terus kemudian sewa catering, sewa sound system, akhirnya mereka orang-orang yang memotret mutu itu di klinik ataupun di puskesmas dilihatnya, wow, bagus banget gitu. Nah, tapi setelah acara itu selesai, teropnya ditutup, cateringnya selesai, dibayar, terus kemudian sound system dibayar, selesai. Balik lagi ke menu pecel, tahu tempe, yang pada waktu acara itu pakai rawon, pakai rendang. Nah, tapi saat selesai semua, ditutup, kembali ke tahu tempe. Nah, ini sayang. Kenapa? Karena teman-teman masih menganggap mutu itu adalah hajatan tahunan. Ya sudahlah nanti aja. Udah ini jujur aja. Mungkin karena kami bergerak di bidang konsultan manajemen ya. Jadi beberapa klinik, beberapa puskesmas yang kita coba dampingi itu beberapa mutu hanya untuk ya tadi itu hanya untuk hajatan. Setelah itu udah. Bahkan ada yang pokoknya kalau ada akreditasi, ada apa namanya penilaian dikerjakan semalam.
ada yang data tahun kemarin cuma diganti eh, tanggalnya sama tahunnya, yang penting bisa jawab gitu kan. Nah, tapi ini kenapa nggak sayang kah dengan seperti itu? Padahal kalau seandainya kita sama-sama memahami apa itu mutu, maka kita tidak akan tergantung pada hajatan atau kewajiban. Karena tadi ya, kita menyebut diri kita sendiri adalah relawan mutu, relawan mutu. Nah, jadi kita lanjutkan. Terus kemudian langkah awalnya apa? Langkah awalnya adalah bagaimana si klinik ini dan puskesmas ini membentuk tim. Karena kalau tidak ada timnya, nanti em, siapa yang mau ngerjakan? Siapa yang jadi pejuang? Siapa yang jadi relawan? Siapa yang akan bertindak secara mutu di tempat itu? Terus tugas-tugas itu dikerjakan oleh siapa dan lain-lain. Nah, tim ini apakah hanya seorang yang dipilih di apa namanya di organisasi mutu atau di tim mutu atau di tim MKP atau di komite MKP? Tidak. Di elemen penilaian sudah disebutkan, di seluruh standar sudah disebutkan dari rumah sakit sampai pada vaskes paling kecil itu disebutkan semua staf terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi tim ini tidak bergantung pada satu tim. Nah, tim itu hanya bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengkoordinir bagaimana upaya mutu atau program mutu di klinik ataupun di puskesmas itu bisa berjalan. Nah, setelah timnya ada, silakan disusun timnya, kemudian disusun kebijakan. Kebijakan terhadap tim tersebut gimana? Nah, kalau misalkan kebijakannya sudah ada SK tim, SKPJ mutu, itu tim akan bergerak. Apa gerakan pertama, apa langkah awal dari tim ini? Yang pertama, kalau tim tidak memahami tentang mutu, silakan ajukan ke pimpinan, tolong beri kami pelatihan tentang mutu. Banyak banget itu, termasuk yang kita laksanakan hari ini, ya, yang berbayar, yang tidak berbayar, itu sangat banyak sekali. Silakan pelatihan dulu. Karena ini hal baru, karena ini menu baru, jadi akan ada banyak sekali hal-hal yang belum pernah kita temui. Nah, setelah kebijakan, nanti setelah pelatihan timnya, maka mereka bisa menyusun program kerja, bisa menyusun panduan, bisa menyusun prosedur. Nah, yang kita bahas sekarang adalah penetapan. Bagaimana kita menetapkan, menyusun sampai pada indikator itu bisa menjadi langkah-langkah konkret di klinik ataupun puskesmas. Nah, terus kemudian pada ujungnya nanti sebenarnya laporan. Laporan ini pada prinsipnya adalah bagaimana data itu bisa di engineer, bisa didistribusi, bisa dibuat, bisa dikumpulkan sampai bisa dianalisis seperti itu. Nah, kalau kita lihat di elemen penilaian yang ada di klinik ataupun di puskesmas, nanti saya coba perlihatkan di belakang. eh, Penetapan dan penyusunan indikator mutu ini kalau di klinik dia muncul harus ada penetapan. Kalau di puskesmas itu ada kebijakan tentang mutu. Kalimatnya seperti itu. Tapi kalau misalkan timnya tidak ada, kemudian em, tidak ditetapkan apa indikator mutunya, tidak dipilih dan tidak ditetapkan, maka pastinya tidak akan ada pengumpulan data. Tidak akan ada rekap data, agregasi data. Kalau nggak ada datanya, pasti kita nggak mungkin bisa validasi, apalagi sampai dilaporkan. Nah, di sini isinya nih. Em, Validasi, analisis, rencana tindak lanjut, itu banyak dibahas pada elemen penilaian. Tapi pada intinya, kalau belum ditetapkan oleh klinik dan puskesmas, bagaimana teman-teman relawan mutu ini bisa em, mengetahui, bisa melaporkan, bisa menganalisis seperti itu. Nah, jadi langkah awal ini ya, ini harus sepakat dulu kita. Kalau tidak sepakat,
kita akan kesulitan ke belakangnya untuk menunjukkan beberapa hal-hal baru lagi. Nah, timnya dulu ada kebijakan dan kita hari ini akan belajar tentang penetapan. Kita sepakat bahwasanya mutu harus dilakukan. Kita sepakat bahwasanya mutu harus ada timnya. Kita sepakat bahwasanya setelah tim dilatih, maka kita akan bikin program kerja. Nah, kita sekarang hari ini, pagi ini, kita belajar bagaimana sih menyusun indikator dan menetapkan indikator. Oke, kita lanjutkan. Ini em, contoh, Mas, tentang tim. Jadi, teman-teman semua harus memahami di sini, ini contoh ya, contoh. Kalau misalkan kotak ini tidak ada, coba dilihat SOTK itu struktur organisasi dan tata kelola klinik, tata kelola. Nah, ini kalau di organisasi kliniknya tidak ada tim mutu, tidak ada tim mutu, segera sampaikan ke pimpinan. Karena beberapa kali waktu kami pendampingan, beberapa kali kami mengunjungi klinik ataupun puskesmas, karena mereka banyak pelatihan, mereka sering ikut webinar, ditambah lagi ada contoh-contoh dari Google, ditambah lagi contoh-contoh minta teman, minta tetangga, dan lain-lain. Nah, akhirnya kacau, maksudnya bingung. Bingungnya kenapa? Justru ada yang pakai template-nya puskesmas ditiru oleh klinik. Puskesmas ada yang meniru punya klinik. Jadinya ininya ada puskesmas, ada yang niru puskesmas tapi yang tahun jadul. Jadi tim mutu nggak muncul. Saat kita tanya, terus tim mutu itu eh, mempunyai posisi di mana? Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sekarang coba dilihat, em, kalau misalkan belum ada tim mutu, kalau belum ada tim mutu, maka segera laporkan ke pimpinan, segera susun tim mutunya. Terus kemudian apakah harus seperti ini? Nggak harus juga. Apakah harus di sebelah kanan, sebelah kiri? Yang penting nggak di atas direktur aja, tim mutu. Yang penting tim mutu tidak di atasnya direktur. Nah, terus kemudian di dalam tim mutu sendiri, ini saya sengaja di sini ada ketua PMKP. Di sini terserah teman relawan mutu semua ya. Di sini terserah mau dipakai tim mutu, mau pakai panitia mutu, mau pakai komite mutu, mau pakai yang penting bukan klub mutu gitu aja, karena itu tidak sesuai nomenklatur. Nah, susun ini agar kenapa? Agar teman-teman relawan mutu mempunyai komponen pejuang atau relawan yang lengkap. Kalau misalkan selama ini, kenapa kok teman-teman itu susah banget menjalankan mutu? Karena yang belajar cuman ketuanya. Karena yang nyari-nyari informasi cuman ketuanya. Yang lain cuman ya pokoknya gitulah manut. Kenapa seperti itu? Pastinya kita pastikan karena tidak terdistribusi pengetahuan tentang mutu yang kita disepakat adalah hal baru ke masing-masing koordinatornya atau masing-masing bawahannya, masing-masing rekan kerjanya. Tidak terdeliver, tidak tersampaikan. Karena yang belajar ketua PMKP, ketua mutu. Karena yang apa namanya, yang koordinasi hanya ketua PMKP dan lain-lain. Jadi kalau misalkan itu masih terjadi di kliniknya, sekarang lihat lagi em, SK tim mutu atau SK PJ, SK komite mutu, SK PMKP atau apapun timnya atau panitia, dilihat job disk-nya. Apakah sudah sesuai job disk-nya? Kualifikasinya sudah oke apa betul belum? Nah, itu diplekatkan di masing-masing koordinator ini, masing-masing sub ini nanti kita akan ke bawah koordinator mutu unit. Ini hanya contoh. Ketua submutu mau di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah tengah.
K3 dipisah oleh manajemen risiko, PPI mau dimasukkan ke K3, auditor internal mau dipisah masuk ke SPI, dan lain-lain, terserah, monggo. Tidak ada hal baku. Yang paling penting adalah bagaimana mutu itu berjalan. Nanti habis waktu 1 bulan hanya untuk ini harusnya di kanan, ini harusnya gini, ini harusnya gini. Nggak penting. Oh ya penting sih, penting. Yang penting, yang paling penting adalah ininya ada dulu. Tapi ya nggak usah diskusi terlalu lebar untuk hanya masalah kotak. Mau submutu sama keselamatan pasien digabung, monggo silahkan. Terus kemudian di bawah ketua submutu mau dikasih sekretaris, bendahara, bagian perlengkapan, bagian konsumsi, monggo terserah. Yang penting kalau misalkan kotaknya nambah, kotaknya sedikit, nanti akan berefek pada job desk pastinya. Makin banyak job desk yang akan disusun oleh teman-teman relawan mutu atau teman-teman klinik dan puskesmas. Terus kemudian ini yang contoh puskesmas. Nah, ini saya ambil dari tata pedoman mutu ya di puskesmas. Jadi ada kepala puskesmas, ada kepala tata usaha, penanggung jawab UKM esensial, penanggung jawab UKM pengembangan, penanggung jawab ini. Nah, kita pernah nemu konsep ini itu ditiru oleh klinik. Di pet mana bos yang bisa dihapus sih bos? Otaknya gede banget. Ya, jadi ini kepala puskesmas diganti menjadi kepala klinik, kepala tata usaha diganti menjadi sekretaris. Tapi di sini akhirnya jadi PJ apa PJ apa. Tapi yang penting kalau misalkan mau menyesuaikan atau meniru atau apa dengan yang lain, tolong kami titip jangan sampai merubah karakter dari klinik tersebut. Eh, jadi yang sebelumnya sudah pakai kalimat manajer, sudah pakai kalimat divisi, ya nggak perlu harus dipaksakan menjadi kepala bidang, kepala sub bidang, nggak perlu dipaksakan seperti itu kalau untuk klinik. Nah, tapi kalau untuk puskesmas ini pasti sudah ada tata tata kelola sendiri dari pemerintah. Nah, ini contohnya untuk tim mutu puskesmas ada koordinator PPI. Nah, kok beda sama klinik? Kalau yang di sini tergantung dari kebijakan Dinkes ataupun apa ya. Kalau misalkan ada beberapa yang ini dibolehkan, terserah. Tapi ada juga yang sudah ditetapkan harus seperti ini. Seluruh puskesmas di wilayah itu harus seperti ini. Tapi ada juga puskesmas yang terserah, yang penting jalan mutunya. Nah, seperti itu. Nah, ini tapi ya nggak perlu harus lama banget ngurusin ini, kotak-kotak ini gitu. Yang di tim mutu. Nggak perlu terlalu ini. Yang penting orang-orang ini benar-benar sudah memahami tentang bagaimana melaksanakan mutu di puskesmas. Nah, sekarang kita apa sih mutu itu? Kenapa kok harus melekat di akreditasi? Karena sudah jadi mandatori, sudah jadi kewajiban. Kalau misalkan kita lihat di klinik, di sini ada 5.1.1 kepala ini sorry klinik sama puskesmas kebalik ini tadi. Jadi yang klinik ini harusnya menetapkan koordinator atau penanggung jawab program mutu. Ada indikator mutu layanan yang diukur, dievaluasi, dianalisis dan tidak lanjut. Kalau yang puskesmas membentuk tim mutu. Ya. Nah, kalau misalkan di klinik ini malah yang di elemen penilaian itu hanya ada indikator mutu layanan yang diukur. Gitu aja, dievaluasi, dianalisa dan tidak lanjut serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Kalau dibaca simple ya, hanya 3 bait ini. 1, 2, 3. Tapi kalau dilakukan, waduh, ini banyak banget ini. Contoh ini ya, kelengkapan bukti. Terdapat penetapan indikator mutu klinik. Ini harus ditetapkan. Terdapat kebijakan terkait pengukuran dan pelaporan indikator mutu klinik. Terus kemudian sampai pada terdapat dokumen bukti pengukuran, evaluasi, analisa, dan lain-lain. Dan kalau puskesmas ini hanya muncul terdapat kebijakan tentang indikator mutu puskesmas yang dilengkapi dengan profil indikator. Ya benar sih, seperti ini, singkat banget. Tapi kalau misalkan tidak disusun dulu, tidak ditetapkan dulu indikator mutunya, nggak bisa ini yang nomor yang elemen selanjutnya. Nggak bisa kita mau validasi, kita mau analisa apa?
indikatornya belum ditetapkan, indikatornya belum disampaikan ke unit, indikator itu belum dikumpulkan datanya, indikator itu belum direkap dalam 1 bulan. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang lain? Makanya kalau menurut saya pribadi, tetapkan dulu indikator mutu. Nah, ini yang sering teman-teman fokus pada bagaimana validasi, bagaimana menyusun analisis, bagaimana rencana tindak lanjut, fokus di situ. Padahal eh, bapaknya belum ada, sudah fokus pada anaknya, sudah fokus pada cucunya, sudah fokus, pokoknya yang utama belum dilakukan, seperti itu. Terus kemudian em, selanjutnya, nah ini harus pernah baca lah minimal ya, nice to know lah. Kenapa? Karena beberapa penyampaian yang ini saya termasuk yang dulu senang mutu di awal, terus kemudian ikut pelatihan mutu itu sampai 4 kali. Kalau dulu kan nggak ada webinar tuh, harus ke Jakarta, harus ke Bali, harus ke ini. Nah, terus kita 1 kali ikut nggak paham, 2 kali ikut nggak paham, 3 kali ikut nggak paham, sampai 4 kali ikut nggak paham. Kesimpulan saya, apa yang menyampaikan materi terlalu pinter ya. Jadi saya tidak bisa mengimbangi. Atau karena memang ini hal baru dan lain-lain. Nah, yang kita coba sampaikan saat ini adalah bagaimana ini, makanya kita sampaikan ini adalah belajar bareng. Kita usahakan bagaimana sefrekuensi kita di sini. Kita bisa sama-sama mengetahui, tidak apa ya. Makanya berusaha pelan-pelan banget bagaimana menggiring teman-teman untuk bisa memahami benar bagaimana mutu ini dilakukan, terutama pada penyusunan dan penetapan. Dan pada penyusunan dan penetapan itu banyak sekali variasinya. Ada yang bilang itu harus A, harus B, harus C. Ada yang variasinya banyak. Udah dapat dari apa? Sekarang ada ChatGPT juga. Lihat apa nulis di ChatGPT juga beda lagi. Googling beda lagi. YouTube lihat di YouTube beda lagi. Ini mana yang harus saya ikuti? Kalau sudah bingung, berarti Anda paham. Belum tentu ya. Jadi kalau sudah bingung, tolong kembali ke peraturan. Kalau sudah bingung, kembali ke standar. Dan ini adalah standar-standar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, tapi standar-standar ini akan ada beberapa langkah lanjutan secara teknis, karena dia hanya mengatur kebijakan. Nah, kita sekarang berandai-andai ya. Seandainya kita mau bikin klinik baru, atau kita mau akuisisi klinik baru, kita mau beli klinik baru, atau teman-teman relawan mutu ini tiba-tiba hari ini ditunjuk menjadi pimpinan klinik, pimpinan puskesmas, atau menjadi penanggung jawab klinik dan lain-lain. Kira-kira apa yang ada di bayangan teman-teman semuanya? Apa yang ada di bayangan? Eh, Pasti yang sudah berpengalaman sudah sekian tahun di klinik ataupun di puskesmas, ada sering muncul omongan-omongan netizen. Waduh, omongan netizen ya. Ada apa ya? Bahan baku gibah itu ada aja tiap hari itu. Bahan baku gibah. Nah, yang UGD bilang, oh dokternya sering telat, oh dokternya sering ini. Yang dokternya, perawatnya nggak terampil. Dokter sama perawat gabung bergibah, alatnya nggak lengkap. Yang dokter bagian alat sama bagian perawat gabung gibah lagi. Ininya nggak sesuai dan lain-lain lah. Yang farmasi saya sudah ngajukan ini nggak ada respon. Saya sudah bilang ini tidak ada respon dari pasien. Masalah ini intinya ini setiap unit bergibah, ya diakui aja lah, karena memang nggak seru kalau misalkan mungkin tidak ada apa namanya kayak seperti itu ya, itu yang terjadi di lapangan sih. Jadi baru nyampe itu em, sudah gerombol, langsung lihat tuh ini bla bla dan lain-lain. Ini saya udah laporkan ini kalau rusak, ternyata sudah apa namanya sudah tidak ada respon. Nah, terus kemudian mau nggak sih kalau misalkan bahan-bahan gibah yang tadi itu, bahan baku gibah itu
dikembalikan ke jalan yang benar. Caranya gimana? Ya pakai mutu. Apa yang tadi yang digebahkan oleh si perawat, dokternya telat. Kunci pakai mutu. Kepatuhan dokter, kedisiplinan dokter sesuai dengan jam praktek. Perawatnya nggak terampil, kunci aja. Setiap perawat diberikan pelatihan, bla bla bla, misalkan seperti itu. Alatnya nggak lengkap, dikunci aja. Pokoknya relawan mutu tukang kunci pokoknya. Relawan mutu itu tukang kunci. Oh ini jadi masalah, kasih gembok kunci. Oh ini jadi masalah, kasih gembok kunci. Nah, alat rusak misalkan, sudah ngomong, sudah laporan. Sekarang paling sering terjadi di bawah adalah kita sering tanya ke apa nah, ke klien di paling bawah unit ya, Mbak, pada waktu lapor itu bagaimana sistemnya? Ya saya WA dok. Apakah memang sistemnya melalui WA? Kalau ada kerusakan, contoh kerusakan apa namanya? Kerusakan alat tensi, sudah ngomong, sudah WA, saya sudah WA dok. Ya, kalau WA itu apakah diatur dalam tata naskah, diatur dalam sistem? Oke lah, misalkan apa namanya tertuang dalam sistem. Tapi enak nggak kalau kita kunci? Setiap laporan harus direspon maksimal 1 jam. Cara kuncinya gimana? Kepatuhan IPS atau bagian umum, bagian sarana prasarana merespon laporan kerusakan maksimal 1 jam. Saya nggak mau apa namanya obat itu kosong. Kunci aja pakai mutu. Teman-teman mutu ini bebas ngunci, punya gembok, punya 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 senjata. Saya kunci. Tidak ada obat kosong di apa namanya di farmasi. Em, terus kemudian ingin enak kan? Kalau seandainya klinik teman-teman sekarang ya, kita langsung apa namanya? Seandainya ada mesin waktu itu ya, langsung kita coba jadikan hari pertama sekarang ini. Sekarang adalah hari pertama. Kira-kira apa yang diminta? Apa yang diinginkan? Saya nggak mau pasien saya itu respon time-nya terlambat. Misalkan seperti itu. Nah, kita secara mutu, kita paling sering menyampaikan ke klien, kalau seandainya itu saudara Anda, seandainya itu orang tua Anda, seandainya itu adik Anda, seperti itu. Jadi kita bisa eh, apa namanya mengandai-andai, seandainya sekarang adalah saya hari pertama untuk membenahi klinik, membenahi puskesmas, apa yang Anda lakukan? Berarti Anda harus harus punya informasi apa yang jadi masalah di klinik itu, apa yang jadi masalah di puskesmas itu. Nah, ini tadi kan, apa yang Anda inginkan dan apa yang tidak Anda inginkan. Yang pasti, em, yang Anda inginkan itu tulis. Dan yang Anda tidak inginkan, tulis. Itu akan menjadi pembahasan secara umum. Nah, bagaimana cara ngunci? Anda sudah punya, kita relawan mutu sudah punya gembok, sudah punya kunci. Terus bagaimana kita melakukan menggunakan komponen kunci ini, komponen gembok ini, komponen untuk bisa mengikat seluruh masalah yang tadi jadi gibah gitu kan. Nah, ini kan. Pasien komplain, belum apa-apa, buka jam 8, ternyata jam 9 gerbangnya baru dibuka. Dari 50 staff, ada 55 yang gibah. Terus 5-nya ke siapa? 50 staff gerutu. Oh, ini kenapa kok jam 8 jam 9 baru buka. Bukan hanya sebenarnya bukan pasien aja yang komplain, tapi pasti dari 50 orang itu ada sebagian yang pasti mempunyai apa namanya? Jiwa disiplin. Ya, kalau emang sudah berani buka jam 8 ya jam 8 lah. Nah, tugasnya mutu di sini memfasilitasi bagaimana itu terkunci. Kepatuhan klinik buka sesuai waktu. Dikunci aja udah. Kenapa harus pakai kuncian? Karena kita butuh data, teman-teman relawan. Kita butuh insight, kita butuh informasi, kita butuh referensi. Kalau misalkan kita tulis di situ, maka outputnya adalah data. Data sesuai grafik. Nggak usah ditegur. Teman-teman ini nggak usah negur. Apalagi kalau hubungannya sama spesialis. Spesialis itu paling nggak senang ditegur. Pengalaman kami ya.
dok telat terus. Wah, tambah dimarahi teman-teman relawan sini. Wah, tambah dimarahi. Tapi kalau spesialis itu atau siapapun yang superior di apa namanya di klinik yang menurut kita sulit untuk diingatkan, teman-teman bisa pakai data. Bisa, mohon maaf dokter, ini data 3 bulan terakhir. Nanti spesialisnya, loh, saya kok nomor satu ya, yang paling telat dan lain-lain. Biar secara data akan lebih mudah diterima. Jadi ini pasien komplain, bagaimana teman-teman mutu bisa menyusun atau menetapkan apa yang masuk dalam tidak sampai ada pasien komplain. APD kosong, bagaimana mutu bisa apa namanya bisa mengunci di sini. Dokter telat terus, obat habis terus. Tolong, pasien komplain lagi. Belum selesai yang tadi pasien komplain lagi. Belum selesai keran air rusak. Waduh, udah. Ini udah yang di depan komplain lagi, dokternya komplain, perawat komplain. Terus siapa yang mau menyelesaikan ini? Terakhir rekam medis nggak lengkap, pasien salah obat, pasien salah obat kak, jangan bilang siapa-siapa ya. Nah ini ada yang kayak gini juga nih di klinik sama yang di puskesmas. Tadi saya salah obat kak, tadi saya salah suntik, tadi saya mohon maaf salah ngasih apa harusnya itu punya ini dan ini saya salah. Ini siapa yang ngatasi ini? Waduh, ini kalau misalkan terjadi dan dibiarkan sama apa namanya, kita tidak akan bisa mengenal tentang mutu, bagaimana itu bisa baik. Kita sama-sama sepakat mutu adalah hal baik dan kita sepakat bagaimana kita sama-sama sepakat klinik itu harus baik, puskesmas harus baik, kan seperti itu. Ada yang tidak mencapai target kinerja, terus ada yang mengingatkan cuci tangan, dokter komplain, dan lain-lain. Ini pasti terjadi. Kalau ada yang tidak terjadi seperti ini, bisa japri saya mungkin ya, hebat banget itu. Itu jadi contoh nasional. Seandainya ini semua masalah ini tidak satu pun terjadi, wah itu sangat mantap itu. Berarti institusinya. Oke, saya lanjut. Atau ini, baru bikin SPO, SOP, baru bikin SOP, kebijakan baru. Sudah saya susun ini, ada kebijakan baru. Sudah ini kebijakan baru dan lain-lain. Pokoknya ada beberapa kebijakan yang secara teman-teman itu tidak bisa apa ya, menyesuaikan dinamika yang ada. Tapi kuncinya adalah ini, kalau misalkan teman-teman tidak mengukur, maka apa yang mau dibuat baik, apa yang mau dikerjakan. Contoh tadi, oh bahan gibahnya adalah telat, telat terus itu. Kalau perawat itu udah pasti telat. Bagaimana caranya kita mengukur dia telat apa enggak? Apakah saat waktu itu memang dia waktu dilihat ya pas waktunya telat atau waktunya sebenarnya dia nggak telat tapi barusan izin atau apa ya. Nah itu harus ada cara mengukurnya, harus ada cara mengukurnya kayak tadi. Ini kalau kerusakan tidak ditanggapi sama sekali sama si IPS, si Sarpras. Sarpras nggak terima. Saya udah nanggapi. Akhirnya debat kusir karena nggak dikunci di pengukuran. Kalau misalkan ada indikatornya lebih enak. Laporan ditulis pada eh, lembar kerusakan. Laporan kerusakan harus diterima, harus direspon maksimal 1 jam. Respon aja, merespon 1 jam. Nanti bawahnya akan ada apa namanya, akan ada jawaban. Bisa diperbaiki sendiri, bisa di apa namanya nunggu spare part atau harus ke vendor. Nah itu nanti akan jadi feedback buat si unit yang melaporkan tadi. Itu enak. Pada waktu si unit bilang, "Hey, saya ini barang saya rusak ini, lapor saya sudah lapor nggak terima." Yang Sarpas langsung nunjukin sudah saya respon. Anda kemarin nggak masuk kerja. Nah, seperti itu. Berarti sama-sama punya data. Mending kita tarung data aja di lapangan. Kalau manajemen nggak punya data, berarti apa yang mau ditingkatkan? Kata kuncinya itulah. Kalau nggak punya data, karena senjatanya teman-teman mutu, teman-teman manajemen itu adalah data. Manajemen nggak pegang suntik, manajemen nggak pegang stetoskop, tapi manajemen pegang data. Nah, ini yang paling penting, data. Nah, mutu itu 100
mengenai data. Apa yang dilakukan setelah kita sepakat tadi ya, kita pengen klinik itu baik, kita pengen puskesmas itu baik, terus masalah-masalah tadi, bahan-bahan gibah tadi, bahan-bahan yang nggak nyaman buat buat klinik ataupun puskesmas, itu kumpulkan mereka, panggil front office. Front office, apa masalahnya di tempatmu? Pasti nggak berani. Nah, kenapa nggak berani? Karena belum sosialisasi. Kasih tahu ke mereka, kasih tahu ke teman-teman yang lain di klinik ataupun puskesmas bahwasanya teman-teman front office, teman-teman security, pernah nggak teman-teman ini dikomplain oleh perawat? Iya pernah misalkan ya. Ini apa namanya telat, terus kemudian datanya tidak lengkap dan lain-lain. Oh iya, saya pernah dikomplain. Mau nggak saya bikin sistem eh, biar bisa menunjukkan bahwasanya front office ini padahal dalam 1 bulan atau dari 1.000 rekam medis dia hanya salah satu, hanya salah dalam 1 kali. Tapi salah 1 kali itu dijadiin besar oleh rekan unit lain. Nah, nanti dibikinkan oleh teman-teman mutu kelengkapan identitas pasien atau kelengkapan rekam medis di front office. Nanti ada grafiknya itu. Saat si unit bilang, wah ini front office nggak lengkap, 99,9% mereka lengkap. Tapi pada waktu itu mereka nggak lengkap, kenapa? Ya, karena mungkin ada eh, secara teknis atau non teknis itu ada kendala dan lain-lain deh. IGD, security misalkan. Security dianggap, wah nggak pernah patroli, nggak pernah kontrol, nggak pernah apa. Nah, security mau nggak saya kasih apa namanya solusi? Gimana? Saya solusinya setiap patroli harus ada checklist. Nah, setiap checklist tadi akan kami kumpulkan setiap bulan, akan kami rekap dan akan kami munculkan grafiknya. Itu jadi masalah kalau misalkan itu tidak didokumentasikan. IGD juga begitu, rawat jalan juga begitu. Admin, marketing, kamar bersalin, farmasi, gizi, rekam medis, UKM, laundry, dan lain-lain. Ini kendala semua. Kumpulkan, kasih mereka pemahaman, nggak usah terlalu formal juga, santai sambil ngopi, sambil apa namanya, santai juga. Bagaimana mereka masalahnya di lapangan, di unit mereka masing-masing itu masalahnya apa? Itu. Ini kita belum masuk pada konteks standarnya ya. Ini kita coba untuk masuk dalam pemahaman bahwasanya tugas kita relawan mutu adalah bagaimana kita bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang ada di unit ini. Rekam medis sering wah telat terus ini, apa dan lain-lain. Kasih mutu, kasih kunci dengan mutu. Em, apa namanya? Rekam medis pasien baru maksimal 5 menit, sepakati. Oh 5 menit, aku nggak terlalu nggak bisa cepat, kenapa? Karena di lantai 2 itu ya sudah berapa, 10 menit, oke 10 menit. Nah itu kan akhirnya dipilih itu. Masalahnya di rekam medis apa? Kelengkapan rekam medis, persiapan rekam medis, terus kemudian eh, apa namanya, bagaimana review rekam medis, banyak banget itu rekam medis, asesmen kosong ini dan lain-lain. Itu kan akhirnya jadi masalah. Kumpulkan masalah sebanyak-banyaknya. Boleh nggak ada 50-100 masalah? Wah, lebih baik, bagus lagi itu. Berarti dia lebih paham banget tentang unitnya. Kalau ada teman-teman manajemen yang di sini dikumpulin sama, mengumpulkan teman-teman, misalkan saya sebagai manajemen atau saya kepala klinik, saya panggil nih teman-teman di laboratorium. Laboratorium ada masalah nggak? Nggak ada dok. Pasti jawabannya gitu. Pasti jawabannya gitu. Nah, pancing mereka, kasih sosialisasi ke mereka. Mau nggak ini nanti nggak jadi bahan gibah, bahan apa namanya, orang lain memandang ini eh, tidak negatif terus, tidak seudon terus. Mau nggak? Maksudnya gimana dok? Ya nanti kalau misalkan dianggapnya laboratorium ini lelet, pasti apa namanya, kalau ada hasil yang
kritis atau nilainya tinggi atau nilainya sangat rendah itu nggak dilaporkan, nggak sesuai, mau nggak saya kasih indikator? Indikator tuh gimana? Ya nanti saya tulis di situ. Penyampaian atau kepatuhan nilai hasil kritis dilaporkan maksimal 30 menit. Itu. Yang paling sering masalahnya yang paling sering kita temuin di lapangan itu di farmasi. Farmasi ini. Farmasi ini, teman-teman barangkali di sini ada teman-teman farmasi. Standar nasional obat racik itu 30 sampai 60 menit. Ya, kita sepakat itu ya, karena udah standar itu, udah ini. Nah, berarti kurang dari 1 jam. Tapi komplain pasien itu pasti muncul aja farmasi lelet, farmasi terlalu lambat, farmasi nggak cepat, farmasi bla bla bla. Ini terlalu beresiko. Kenapa? Karena pada waktu pasien masuk itu disambut senyum oleh satpam, ketemu front office disambut senyum, ketemu dokter disambut senyum, ketemu kasir disambut senyum. Pas ke farmasi, karena dia udah buru-buru pulang, selesai semua hajatnya, dia keburu, padahal baru aja 15 menit, obat itu masih diracik, dia sudah komplain. Terus kemudian dia share di Google atau share apalah pokoknya, dia sampai pada pimpinan. Terus pimpinan marah-marah, farmasi ini eh, komplain terus, komplain terus, komplain terus, pasti lelet, pasti lambat. Kalau petugas farmasi punya indikator, enak itu. Gimana caranya? Kepatuhan penyiapan obat racik kurang dari 1 jam. Oke, sampaikan, loh indikatornya ini dok, standarnya 1 jam. Nasional ini standarnya, saya nggak mau 1 jam, 30 menit. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita mau lebih tinggi lagi. 1 jam nggak mau saya maunya 30 menit. Oke, 30 menit dari 1.000 pasien, semuanya tadi kan kita ceritanya tadi cuma 15 menit itu. Pasti dia 100%. Kalau sudah ada data 100%, farmasi dengan mantapnya, dok, mohon maaf, komplain pasien itu karena mereka baru 10 menit, dok, baru 5 menit. Ini, dok, standarnya. Kami melakukan ini kok, kami sudah sesuai standar, seperti itu. Iya, tapi gimana ini? Kok pasien komplain terus? Di Google review tuh muncul aja terus tiap hari itu. Nah, di situ nih mutu masuk. Ayo, ayo sini. Sini, farmasi, para manajer, sini. Ini masalahnya apa? Oh, di Google review itu paling sering ada pasien yang sering komplain tentang lambat. Ayo kita cari solusinya. Solusinya apa? Bisa pakai PDSA, bisa pakai PDCA, atau misalkan kita mau pakai FMEA untuk mendesain langkah-langkah baru. Nah, terus contoh begini, ada salah satu klien karena mereka sudah banyak sekali komplain tentang farmasi yang dianggap lelet, dianggap lambat, akhirnya mereka masang banner misalkan untuk meracik membutuhkan ketelitian, bla bla bla. Itu akhirnya tidak bisa maksimal karena eh, orang nggak mau baca. Nah, terus akhirnya apa yang dilakukan oleh teman-teman manajemen, teman-teman forum ini, ya farmasi, ya manajemen, ya mutu, mereka bikin satu solusi. Oke, gini aja, ditanya aja pasiennya, Bapak ini keburu apa enggak? Bapak sebutkan nama sama tanggal lahir, nama saya Ahmad, tanggal lahir saya 1945, misalnya gitu ya. Ini membutuhkan ketelitian, kami mungkin butuh 30 menit. Nah, jangan sampai di PHP pasien. Kalau di klien kami, pasti kami sampaikan, jangan pernah menyampaikan ke pasien itu, sebentar ya Pak, tunggu ya Pak, yang nggak jelas indikatornya, yang nggak jelas tolak ukurnya. Coba diganti, Pak, boleh nggak saya minta waktu 30 menit untuk meracik ini? Pak, boleh nggak saya minta waktu 15 menit untuk telepon pasien, untuk telepon dokternya? Pak, mohon izin, saya mau minta waktu 10 menit untuk menyelesaikan ini. Itu pasien lebih nyaman, pasien lebih merasa, oke, akan saya tunggu. Seperti itu. Nah, kayak tadi farmasi, Pak, ini saya butuh waktu 30 menit. Kalau misalkan Bapak tidak bisa menunggu, mungkin bisa kami kirim. Kami ada fasilitas untuk mengirim obat itu. Nah, itu jadi solusi.
Kenapa kok akhirnya jadi solusi? Karena si farmasi ini memunculkan data, memunculkan informasi, memunculkan referensi yang relevan dengan masalah yang dimunculkan oleh pasien. Pasien bilang telet, bla bla dan lain-lain. Informasi ini nyampe loh. Farmasinya ternyata sudah sesuai dengan standar. Ini masalahnya di mana? Oh, masalahnya adalah mereka keburu-buru seperti itu kan. Nah, ayo diselesaikan. Rekam medis, gizi, ayo diselesaikan. Seperti itu ya. Oke. Terus kemudian akhirnya mereka selain farmasi, rawat jalan, rawat jalan memunculkan 6 masalah, rawat inap memunculkan 7 masalah, unit laborat memunculkan 3 masalah, radiologi ada 7 masalah, unit gizi 9 masalah, unit bedah 11 masalah, CSSD laundry ada 4 masalah, UGD ada 2 masalah, keuangan ada 4 masalah, SDM ada 5 masalah, Sarpras ada 6 masalah. Wah, keren ini. Berarti budaya mutu jalan, budaya melapor, budaya menyampaikan, budaya komunikasi itu jalan. Kalau security ada masalah? Nggak ada. Unit rawat jalan ada masalah? Nggak ada. Ini selesai udah rapat bubar. Nah, tapi masalah-masalah yang disampaikan teman-teman ini bisa difasilitatori oleh mutu. Pertanyaannya misalkan, di rawat jalan ada masalah nggak dengan waktu tunggu? Ini namanya 7 dimensi mutu. Minimal di masalah-masalah yang disampaikan unit-unit ini ada satu aja yang nyentuh dimensi mutu. Contoh tadi masalahnya apa? Masalah farmasi, pasien komplain, farmasi lelet. Berarti apa itu? Tepat waktu. Ternyata tepat waktu. Oh, berarti hanya masalah ini nambah pelayanan servis yang bisa menyampaikan pasien. Tapi kalau masalahnya nggak dimunculkan, nggak akan ada inovasi. Jadi itu butuh data yang lengkap. Terus efektif. Efektif ini pelayanan kesehatan itu sesuai nggak? Yang berbasis bukti ke masyarakat itu udah oke nggak? Saya kasih baksos, puskesmas, bikin screening di lapangan. Kita mengharap ada 1.000 atau 100, ada 100 lansia misalkan kayak gitu. Nah, ternyata nggak sampai 100. Atau malah warganya itu dari lintas sektor, misalkan tadi Pak Lurahnya atau Pak Camatnya bilang ke bagian itu ya, Mas, saya senang banget ada acara ini. Gimana kalau setiap sebulan sekali kita adakan screening lansia, jadi ada pemeriksaan apa namanya gula darah. Waduh, jebol nanti itu yang puskesmasnya. Berarti harus efektif dan efisien. Nah, ya, terus aman ya pastinya tentang safety terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap pasien terutama. Terus adil, kita tidak membedakan satu sama lain. Pokoknya kalau ada yang ngasih jajan akan saya hormati. Oh, enggak gitu lagi sekarang ya. Terus berorientasi pasien. Berorientasi pasien ini kita mencari solusi terhadap pasien. Kayak tadi itu, ini pasien ini selain tepat waktu, pasien harus oke, pasien harus happy. Gimana caranya? Eh, Berarti nanti kita bikin SDM baru, kita kita ngerekrut ngerekrut orang baru. Kalau memang itu tidak efisien, ya mungkin kita bisa kolaborasi dengan aplikasi, misalkan Halodoc ataupun apa, atau yang ada di setiap wilayah itu kan ada yang sudah semacam Gojek tapi sesuai dengan kearifan lokal gitu ya. Oke, saya lanjut. Kuncinya adalah kita mengenal, sampaikan ke teman-teman kalau indikator itu ada yang wajib, ada yang boleh disampaikan secara ide. Boleh mereka, saya maunya ini, itu boleh. Tapi ada yang tidak boleh, dan itu udah wajib, sudah ditentukan oleh pemerintah. Terus kita harus mengenal instrumennya apa yang kita pakai untuk memprioritaskan. Karena kalau misalkan kita lihat seperti ini, security ada 7 masalah, rawat jalan punya 6 masalah, rawat inap punya 17 masalah. Dan itu semuanya mau dikerjakan dalam 1 tahun, jebol itu. Bukan hanya
anggarannya jebol, sama orang-orangnya juga pasti udah KO. Nah, makanya dari 17 indikator apa masalah yang disampaikan rawat inap, kita harus scoring. Kalau tidak scoring, maka yang punya ide itu merasa tidak mempunyai tidak tersampaikan aspirasinya. Ada 6 perawat di rawat inap, satu-satunya ada yang usul dua masalah, ada 3 masalah, ada ini dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita nggak scoring, itu bisa tengkar itu. Enggak, itu yang paling utama itu. Saya ini, wah, bla bla bla, dan lain-lain. Nah, akhirnya jadi masalah lagi, masalah baru. Nambah jadi 18. Yang pertamanya 17, nambah jadi 18. Karena komunikasi tidak efektif saat rapat, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi harus ada instrumen untuk men-scoring. Scoring itu maksudnya kayak triase gitu. Jadi ini teman-teman dari klinisi ya, ada teman-teman dari Vaskes ya pasti tahu tentang triase. Nah, kayak triase itu loh, pasien datang itu banyak 10, mana yang harus kita prioritaskan? Kalau 10-10-nya di handle, waduh, itu pasti akan capek banget nanti kebalik dokternya sama perawatnya yang capek. Nah, kita harus scoring, prioritaskan. Bisa pakai 3H1P, high risk, high cost, high volume, dan 1P problem prone. Terus atau kita bisa pakai USG. Kalau USG ini yang sering dipakai oleh teman-teman puskesmas, USG ini. Tapi jangan hanya dipilih, jangan hanya disusun. Ini harus jadi konsensus, kesepakatan. Tantangan ya, tadi bagian sarana prasarana itu respon time 1 jam. Yang unit oke. Pimpinan oke. Tolong tanda tangan. Tolong disepakati, tolong ditetapkan. Kenapa? Karena nanti saat ada masalah, itu ya mohon maaf bahasa Jawanya ngapunten, ada beberapa kejadian itu pimpinan tanda tangan aja tapi dia nggak paham isinya. Nah, saat terjadi chaos di bawah antara bagian sarana prasarana sama bagian UGD itu ribut, ini saya udah lapor ini dan lain-lain, nyampe atas justru malah si eh, si pimpinan ini menyalahkan si perawat gitu. Padahal sudah ada indikator maksimal 1 jam direspon, tapi si bagian sarana prasarana ini tidak merespon dan lain-lain. Banyak kasus di klinik ataupun di puskesmas. Jadi kesepakatan ini tolong dibaca, kesepakatan ini tolong ditandatangani, kesepakatan ini tolong diinformasikan. Jangan habis mutu menyusun, unit menyusun, ditandatangani oleh pimpinan, disimpan di lemari. Kenapa? Ini untuk akreditasi nih. Udah, jangan sampai keluar. Kalau keluar nanti hilang. Enggak gitu. Kalau ya ini di copy aja atau di filing aja, disosialisasikan. Sosialisasi itu kita kesulitan, Dok. Kenapa? Karena harus mengumpulkan teman-teman. Sedangkan kita staf saya hanya ada petugas atau karyawan itu hanya ada 10 orang. Sedangkan pasiennya banyak. Kapan kita mau sosialisasi? Sekarang itu sudah banyak instrumen, banyak sistem yang kita bisa gunakan untuk mensosialisasikan. Bisa pakai WA, cukup ditulis, tolong dibaca, atau pakai Google Form, kalau misalkan dia menyatakan sudah membaca, nah, dan lain-lain. Kalau dia udah baca, menyatakan sudah baca, tapi dia tidak melakukan, tapi dia kan sudah kena kena apa namanya? Sudah kena efek dari itu. Contoh, kita sepakat nih, kalau main bola, kalau kena tangan handsball ya. Dia oke-oke aja, oke gitu ya. Padahal dia pemain basket. Waktu dia main bola, kena tangan, dia nggak terima kalau itu hands. Ya berarti dia nggak bisa komplain. Sudah tangan tangan semua kok. Sudah konsensus ini, sudah sepakat. Ya biarin aja. Nanti akan kita kasih sosialisasi. Kita lanjut. Nah, kita langsung masuk pada contoh ya. Ini kita ke klinik dulu. Tolong kalau misalkan mau ngopi dulu boleh. Ini karena ini butuh butuh fokus yang agak lebih khusus. Saya juga ngopi ini. Ya, ini fokus. Loh dok, tadi kan cuma 1 bait, 3 bait itu yang diminta. Ini kok malah banyak ini.
Nah, di sini itu tolong dipahami teman-teman klinik, kalau indikator itu ada indikator mutu klinik, ada indikator mutu unit, dan ada indikator nasional mutu. Kalau yang indikator nasional mutu, teman-teman udah nggak usah pusing, teman-teman udah nggak usah bikin profil indikator, teman-teman nanti tinggal bagaimana mendelivery indikator ini dijadikan satu kertas kerja yang bisa diisi oleh penanggung jawab data. Ya, jadi kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien sudah ditetapkan oleh pemerintah sama profil indikatornya. Cari di indikator nasional mutu di klinik dan puskesmas ada itu Permenkesnya. Cari ini, sudah nggak usah bingung lagi, ambil itu. Terus ada kejadian, ada beberapa kasus juga di klinik ini sudah pasti wajib 1, 2, 3, 4 sudah pasti wajib. Tapi karena mereka nggak pernah baca Permenkes itu, mereka hanya baca ini. Pokoknya saya kena 4 ini ya. Oke. Akhirnya untuk profil indikator atau bagaimana keterangan dari kepatuhan kebersihan tangan ini, mereka cari di Google. Cari contoh di rumah sakit, cari contoh di puskesmas, cari contoh di klinik. Padahal di Permenkes itu sudah ada, gitu. Nggak usah bingung lagi targetnya berapa, nggak usah bingung lagi penanggung jawabnya siapa, nggak usah bingung lagi bagaimana instrumennya. Itu sudah diatur oleh pemerintah. Kalau belum pernah baca itu, silakan sekarang download Permenkes. Ya, tentang indikator nasional mutu klinik. Nah, itu jadi satu sih antara puskesmas, mutu klinik, rumah sakit sama dokter pribadi. Ada kalau rumah sakit kena 13 tuh, kalau rumah sakit. Nah, terus kemudian kalau ini udah nggak usah pusing yang di blok putih ini, tinggal dijalankan. Udah pasti itu, dan rumah klinik atau puskesmas, ini klinik ya, kita bahas klinik. Klinik tinggal menetapkan aja tentang INM. Terus kemudian kita masuk ke indikator mutu klinik. Ini saya coba pelan-pelan ya, saya coba pelan-pelan. Yang pertama yang harus dibahas oleh teman-teman di klinik itu apa sih sebenarnya unggulan klinik itu? Oh, unggulan klinik saya poli umum. Ya sudah, apa yang teman-teman yang inginkan atau teman-teman yang tidak inginkan terjadi pada layanan unggulan itu, atau sesuai visi misi atau apalah, kita em, apa namanya, saya berusaha pelan santai biar teman-teman bisa ini ya, bisa ngikutin ini. Jadi apa yang kita sama-sama sepakat bahwasanya klinik ini unggulannya, atau kalau itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat atau pasien, maka kita secara organisasi akan rugi atau apa ya. Itu gimana kira-kira? Oke, yang paling sering, Dok. Ini lagi diskusi ya ceritanya. Kita lagi diskusi. Saya sebagai pimpinan klinik, saya ngundang teman-teman manajer, kita tanya, kita unggulannya apa ya? Kita unggulannya pediatrik atau dokter anak. Kira-kira ada masalah nggak di pelayanan anak? Wah, banyak, Dok. Satu, dokternya nggak jelas tuh waktunya, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Yang kedua, dokternya udah datang, terus kemudian waktu tunggunya lama gitu. Terus kemudian dokternya sudah semangat, obatnya kosong. Dokternya udah semangat praktek, perawatnya udah semangat praktek, ternyata alkesnya nggak ready. Dokternya sudah semangat datang, udah nggak telat, ternyata ruangannya nggak siap. Iya, itu masalah. Itu masalah. Nah, jadi sorry. Jadi masalahnya apa? Pilih nanti. Nah, kepatuhan jam praktek dokter ini hanya contoh ya. Salah satu dari 10 masalah misalkan yang tadi saya sebutkan. Tapi karena sudah di scoring, maka teman-teman milihnya satu. Apakah boleh saya milih dua? Boleh, boleh banget. Apa boleh milih tiga? Sangat boleh. Apakah boleh milih empat? Waduh, mantap. Tapi yang tadi itu, kalau nggak mampu, satu aja. Ya, kalau mau masih belajar, satu aja. Kemudian setelah ini ditetapkan, teman-teman sepakat ya, dari 10 masalah tadi, kita scoring, ternyata nomor satu kepatuhan jam praktek dokter anak. Udah sepakat. Oke, taruh dulu sebagai notulen. Oke, kita lanjut yang kedua. Kira-kira apa yang kita inginkan kalau sudah dokternya patuh?
Oh, jangan sampai pasiennya nggak puas. Jangan sampai pasien itu nggak kontrol kembali. Jangan sampai pasien itu nggak jelas edukasinya. Jangan sampai pasien itu strategi klinik bagaimana di situ strateginya. Jangan sampai kita rugi. Jangan sampai kita secara keuangan gitu ya. Em, apa namanya? Itu dipilih lagi tujuan strategi klinik, dipilih aja satu. Saya maunya pasien poli anak tadi itu puas. Ya sudah, kunci setelah di scoring nanti di apa namanya dipilih satu prioritasnya, satu aja boleh. Sistem, nah sistem tadi itu yang sudah kita contohkan, waktu tunggu pelayanan obat racik 30 sampai 60 menit itu yang paling utama. Waktu tunggu di ruangan, waktu tunggu di apa namanya laboratorium, waktu tunggu di mana. Sistem. Apa namanya kalau pengadaan itu juga mungkin ada masalah. Sistem apa lagi? Sistem rekam medis, informasi rekam medis, misalkan bermasalah. Apa yang paling masalah di scoring, nanti akan muncul satu. Terus scoringnya pakai apa? Nanti dulu, pelan-pelan. Nanti di belakang akan kita sampaikan bagaimana cara kita melakukan scoring. Nah, terus manajemen risiko. Risiko apa sih yang terhadap teman-teman di sini itu yang paling sering terjadi? Oh, ini apa namanya? Yang paling sering kita teman-teman tidak pakai APD. Teman-teman suka pakai APD, tapi manajemen tidak melengkapi APD. Wah, itu paling sering terjadi itu. Paling sering terjadi. Kita seneng sih dok pakai handscoon, cuci tangan, itu seneng. Tapi nggak disediain sabun, nggak disediain handscoon. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Kita bikin itu indikator. Kenapa? Karena nanti biar bisa jadi alat instrumen kita untuk menyampaikan kepada pimpinan bahwasanya itu adalah hal yang harus diperhatikan. Apalagi tadi ini kita mengsimulasikan saya pimpinannya dan teman-teman berani untuk menyampaikan itu. Dok, APD, kita cari satu APD dok ya. Oke, APD, apa APD itu yang paling bermasalah di tempat kalian? APD-nya kosong dok. Nah, keren kan? Wah, langsung itu kena itu eh, pimpinannya. Tenang, teman-teman saya ada di saat ini saya ada di apa pihaknya teman-teman yang di bawah gitu ya. Oke, terus kemudian kalau manajemen risiko sudah dipilih, nanti kita masuk ke sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien ini minimal satu setiap SKP. Kalau belum pernah dengar tentang SKP, ya googling sekarang. Apa SKP itu? Sasaran keselamatan pasien. Ada 6. Duh, bukannya 7. Kalau 7 itu kalau nggak salah tujuan keselamatan pasien. Ini kita bicara sasaran keselamatan pasien. Sasaran itu dipilih satu. Kenapa? Karena setiap sasaran itu pasti banyak sekali masalahnya. Nggak mungkin satu aja. Kalau nggak ada masalah tentang keselamatan pasien di klinik ataupun puskesmas, berarti sempurna itu puskesmasnya. Mantap itu. Nah, terus manajemen sudah menetapkan indikator mutu klinik. Sudah menetapkan ya. Dari eh, tujuan strategis, perbaikan sistem manajemen risiko. Kalau misalkan saya cuma milih satu, boleh nggak dok? A, B, C, D ini saya hanya milih A. Ya monggo silakan kalau mampunya hanya itu. Tapi kita kan konsensus nih. Tapi kalau misalkan mau kita tidak hanya memenuhi hajatan akreditasi, dikunci aja semuanya itu, biar semuanya fokus eh, pada kinerja masing-masing. Oke, nanti saya akan kasih contohnya untuk sasaran keselamatan pasien. Manajemen kita simulasi ya, manajemen sudah selesai sepakat tentang indikator mutu klinik. Sekarang bubar. Yang tadi manajer-manajer atau kepala-kepala unit tadi ini harusnya mereka datang ke unitnya, datang ke bagiannya, datang ke sub unitnya, dikumpulin lagi tuh teman-teman di sub unitnya atau di unitnya. Misalkan di KIA, dikumpul kepala kepala unit tadi ngumpulkan, teman-teman, saya tadi rapat di aula di meeting room itu tentang ini. Ternyata ini tuh sebenarnya membantu kita loh. Ini tuh wadah kita untuk apa ya mengaspirasikan, waduh, bahwasanya kita ingin bekerja itu dengan baik, bekerja itu dengan oke, gitu ya. Nah, nanti indikator mutu unit juga gitu menyusun, mengumpulkan masalah.
masalahnya apa. Tapi yang paling utama yang jadi bahan inspirasi teman-teman adalah bagaimana indikator itu bisa menunjang indikator mutu kliniknya. Contoh, kepatuhan kepuasan pas gini. Waktu tunggu pelayanan obat racik 30 sampai 60 menit. Berarti yang kena farmasi. Jadi farmasi nanti juga mendukung eh, indikator mutu klinik ini. Tapi kalau misalkan nggak gitu gimana, Dok? Terserah, bebas. Yang penting unit itu ngumpulin masalah dulu. Taruh di wadah scoring, kita sama-sama scoring, muncul nomor 1, 2, 3 itu mana, kita mau ambil satu oke, kita mau ambil dua oke, ambil tiga oke. Kalau mau ambil 5 nggak apa-apa, tapi teman-teman nanti akan ada em, kewajiban untuk bikin profilnya. Kan enak bikin satu aja, di satu profilnya satu. Terus pertanyaan lagi, apakah boleh dari INM ini juga muncul di unit atau di indikator mutu klinik? Jawabannya boleh. Asik kan? Jadi, wah ini kan sudah ada ini profilnya. Saya mau masukkan kepuasan pasien ini di sini ah. Saya mau masukkan kepatuhan kebersihan tangan di SKP 5. Saya mau masukkan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri di manajemen risiko. Enak kan? Jadi sekali tembak langsung dapat 2 data. Boleh nggak sih? Boleh, boleh. Nanti apa namanya? Itu kita sama-sama memperbaiki masalah, tujuannya itu. Terus kalau beda ya nggak lebih bagus lagi kalau misalkan ini diukur sendiri, unit diukur sendiri, dan lain-lain diukur sendiri. Ya, jadi nggak usah bingung lagi teman-teman. INM sudah pasti seperti itu. Tapi kalau yang indikator mutu klinik silahkan bermusyawarah. Yang sasaran keselamatan pasien silakan musyawarah, silakan berdiskusi. Terus kemudian indikator mutu unit akan saya tunjukkan contohnya. Ini contoh klinik ya. Tadi kan sudah nih yang ini indikator mutu klinik. Kita akan tunjukkan yang SKP. SKP 1, kepatuhan petugas dalam identifikasi pelayanan rawat jalan. Ini contoh. SKP 1 itu banyak banyak masalah itu. Ke apa namanya? Identitas pasien, kelengkapan identitas pasien, kepatuhan identifikasi pada waktu pemberian obat, farmasi, perawat, ketepatan identifikasi saat pemberian gizi, bagian gizi itu kena, ketepatan banyak. Kalau dikumpulin ada lebih dari 10 itu masalah dalam SKP 1. Nah, nanti itu masukkan dalam wadah scoring 3H1P itu atau pakai instrumen yang lain. Instrumen mutu itu banyak banget. Salah satunya yang kita kenal ya 3H1P sama USG. Saya mau pakai USG aja, monggo silahkan, bebas. Saya mau pakai 3H1P biar keren, boleh juga. Nah, terus SKP 2. Jadi SKP 2 ini juga banyak masalah apa ya? SKP 2 itu apa? Komunikasi efektif ya. Komunikasi efektif. Masalah banget itu komunikasi. Eh, Operan antar shift. Operan antar shift lama banget, nggak efektif. Terus dokter apa namanya dan lain-lain. Itu nanti sama, pilih satu atau pilih dua boleh, pilih tiga boleh. Tapi kalau misalkan mau mulai satu aja dulu. SKP 3, kepatuhan pemberian label high alert. Gampang banget ini apa namanya untuk mengukurnya. Ini tapi kenapa kok saya milih ini? Karena memang teman-teman farmasi sering tidak apa ya, ambil obat sudah ngeh, oh ini harus saya baca. Terus kemudian pasien Mohon maaf untuk Dokter Irul, suaranya putus-putus.
Mohon maaf untuk para peserta, dimohon untuk menunggu. Sekarang udah oke. Udah jelas? Jelas ya? Sudah, dokter. Oke, saya lanjut. Saya lanjut ya. Nah, SKP 4. Mau di mana? Itu banyak banget tuh yang di operasi. Mau persiapan, saat pelaksanaan, setelah operasi. Persiapan apa? Kelengkapan inform konsen, kelengkapan inform to inform, kelengkapan asesmen prabedah, kelengkapan asesmen atau nggak usah lengkap lah. Karena teman-teman ini baru rekam medisnya, pelaksanaan, pelaksanaan asesmen prabedah, pelaksanaan asesmen pre-anestesi, pelaksanaan surgical safety checklist. Karena ini baru, rekam medis baru di klinik ataupun di puskesmas. Ya udah, yang gampang-gampang aja, yang gampang-gampang aja. Nggak usah yang ribet-ribet, yang gampang aja. Yang penting teman-teman di situ apa namanya bisa melakukan. Bahkan kalau strateginya itu ada yang gini, yang sudah kita laksanakan kita bikin indikator aja biar 100%. Ada kayak gitu tuh, unit apa klinik sama puskesmas, biar munculnya 100%. Ya, tapi ya itu terserah terserah unit lah, mau ya terserah unit, terserah klinik ataupun puskesmas, mau ini sebagai hajatan aja atau memang ini sebagai momentum untuk memperbaiki atau mengupscaling, mengupgrade klinik dan puskesmas. Nah, indikator mutu unit ini em, salah satu yang baru juga ya. Kalau unit ini dilibatkan di penentuan indikator, jadi mohon tetap fokus ya. Ngopi dulu, ngopi dulu. Ya, rawat jalan dikumpulin nih. Rawat jalan dikumpulin, terus tanya, apa masalahnya rawat jalan? Nggak ada masalah dok, nggak mungkin. Nggak mungkin kalau nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah sempurna itu. Oke lah, ada sih kita ada klien yang kita gali itu sampai 15 menit. Ini gimana? Oke dok, nggak apa-apa. Ini gimana? Oke dok, nggak apa-apa. Ini gimana? Nggak ada masalah dok. Ini nggak ada masalah dok. Kita tembak apa ya? Apa yang bermasalah situ ya? Ternyata masalah kesiapan ruangan. Dokternya datang, ruangannya belum dinyalain AC-nya. Terus si dokter ini eh, sifatnya pendiam, nggak mau ngomong gitu. Jadi ya diem. Ini nggak siap, ya diem gitu kan. Nah, akhirnya ada salah satu waktu kita pancing ada salah satu staff menyampaikan itu. Oh iya dok, pernah itu dokter spesialisnya bilang kalau misalkan kalau saya kesini tolong dong, ini apa namanya ada eh, ininya siap ruangannya gitu kan. Akhirnya nemu itu. Berarti kalau satu gimana dok? Ya kalau satu ya nggak usah di scoring. Scoring itu kan tujuannya untuk bagaimana dia memprioritaskan. Nah terus kemudian rawat inap. Terus berarti seluruh enak ini. Kalau seluruh unit saya nggak perlu scoring gimana? Ya janganlah. Pasti ada, nggak mungkin ada masalah. Itu baru nemu satu dari sekian puluh klien yang kita hadapi, hanya nemu satu itu yang nggak ada masalah. Karena memang bagus sih. Nah, tapi yang saya bukan berarti saya menyampaikan di sini teman-teman relawan mutu sini kliniknya atau puskesmasnya nggak bagus ya, nggak. Ya seperti itu. Oke, sekarang rawat inap. Wah, rawat inap lebih kompleks ini. Banyak banget ini masalah ini. Udah, kalau bingung, kita masuk di SPM dulu, standar pelayanan minimal. Kita masuk di prosesnya. Proses itu gimana? Pengambilan obat, penyuntikan, infus, dan lain-lain. Diurut aja, diurut. Pasti ketemu masalah. Contoh di UGD ini. UGD ini kan ini standar ini. Respon time pelayanan petugas terhadap pasien 5 menit. Wah, gampang banget nih. Kalau teman-teman di IGD itu mau ngakali ya, tak isi aja dulu nih. 5 menit, 5 menit, 5 menit kan gitu. Makanya nanti butuh sistem itu sebenarnya. Nah, ke, di ruangan juga gitu, rawat inap. Ini tak tulis dulu, handover, tak tulis dulu. Udah itu jadi masalah umum udah itu. Nggak perlu ditutupi. Belum operan sudah tulis duluan. Kenapa? Nanti pada waktu operan biar enak, langsung pulang kan gitu. Itu udah masalah, itu udah masalah di lapangan. Nah, tapi kita nggak ingin ada masalah seperti itu. Contoh di IGD, masalahnya yang paling utama apa? Mereka ada kita salah satu klien itu langsung ngomong, pasien komplain di IGD itu karena pasti mereka diinfus berkali-kali.
Satu nggak masuk, satu dua nggak masuk. Wes pokoknya sampai pasiennya dirujuk atau pasiennya pulang atau pindah lain. Itu masalah itu. Nah, akhirnya mereka berani untuk menyantumkan indikator satu kali infus, satu kali masuk. Wah, keren itu. Keren itu. Nah, terus akhirnya nggak apa-apa, nggak sesuai target. Yang penting ini bisa terinfo ke kita. Kira sebenarnya dari 100 pasien itu berapa kali sih yang masuk, berapa kali sih yang harus 2 kali infus, berapa kali sih yang 3 kali infus, seperti itu. Bahkan kalau misalkan kalau saya boleh success story dulu pada waktu jadi kepala IGD di Rumah Sakit Ortopedi Citraland, itu kita pernah ambil indikator mutu spesialis datang ke IGD maksimal 1 jam dan seluruh spesialis itu oke, setuju. Wah, keren gitu. Jadi kalau ada pasien datang ke rumah sakit ortopedi, IGD-nya itu kita pastikan rumah sakit mengikrarkan diri untuk maksimal 1 jam pasien pasti tertangani oleh spesialis. Seperti itu. Itu keren itu. Karena memang nggak nganggap indikator hanya hajatan. Karena memang benar-benar kita mau perbaikan. Ayo, mau ditiru itu oke itu. Misalkan nih, di klinik idaman, nah, saya baca dari klinik idaman ya. Klinik idaman, saya mau pasien kalau datang ke IGD saya, dokternya respon maksimal 1 jam, spesialisnya misalkan. Ya respon itu kalau nggak datang nggak apa-apa lah, yang penting video call dulu atau apa. Ya boleh boleh, itu bebas bebas. Nggak ada aturan yang harus ini nggak ada. Ini kita sepakat tadi bahwasanya kita mau nyelesain masalah. Terus unit gizi. Di unit gizi itu ada beberapa yang sudah apa advis dokter TKTP, advis dokter bubur halus, bubur kasar dan lain-lain. Tapi tiap hari munculnya yaitu apa ya? Ya bubur setengah kasar terus gitu kan. Ada yang seperti itu. Ya tempe tahu gitu kan. Padahal ini gimana ini ya? Apa namanya caranya ini? Nah, kita kunci di indikator mutu. Farmasi udah saya contohkan tadi, laboratorium. Nah, ini banyak juga, radiologi juga banyak, rekan medis banyak. Jadi intinya kita simulasikan, temui unit itu, kasih sosialisasi, kasih pengetahuan kalau mutu ini, instrumen mutu ini itu mendukung berpihak kepada mereka, menyelesaikan masalah mereka, gitu. Jadi jangan takut untuk menyampaikan ini. Kalau mau lebih efektif efisien, ya sudah kumpulin seluruh unit gantian biar pelayanan tidak terganggu, kasih secara sosial apa sosialisasi secara umum, terus dihitung bareng-bareng di situ. Ya itu pilihannya dua, mau sesuai hajatan, hanya hajatan aja, atau kita memang benar-benar mau memperbaiki masalah di klinik atau puskesmas kita. Nah, sekarang puskesmas. Di puskesmas ini ada pengukur sama, ada indikator wajib, dan ada ide-ide atau rencana-rencana atau usulan-usulan indikator. Silahkan. Sama seperti klinik, ada yang mandatori, ada yang wajib, ada yang bebas. Yang dimaksud mandatori itu Anda mampu, tidak mampu, Anda sanggup, tidak sanggup, punya sarananya atau tidak, Anda kena indikator itu. Anda bisa nyetir tapi nggak punya SIM, Anda kena. Anda punya SIM nggak bisa nyetir, oh belum tentu. Kembali ya. Jadi ini sudah wajib. Kalau yang sifatnya representasi mutu. Apa indikatornya yang wajib? INM. INM ini bukan klinik ya. INM puskesmas. Ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini teman-teman puskesmas tidak usah bingung. Ini sudah diatur oleh pemerintah. Nggak usah cari contoh lagi profil indikator di sini. Nggak usah cari contoh lagi ada berapa. Nanti nyari contoh, ternyata contohnya INM-nya rumah sakit 13. Lumayan ngerjain 13 itu. Jadi tolong fokus sama ini. Kalau tadi yang klinik itu dia kenanya ada 4. Kalau puskesmas ini kenanya 6. Nggak usah bingung lagi di sini. Nah, terus sasaran keselamatan pasien gimana? Sama seperti tadi, setiap indikator pilih satu. Setiap sasaran keselamatan pasien pilih satu. Tadi sudah saya jelaskan sesuai klinik. Terus PPI gimana? PPI ini Anda mau tidak mau, ya tetap aja ini kena gitu. Tetap aja kena di sini PPI. Kenapa? Karena
hand hygiene itu pasti tetap ini kan diminta. Terus kemudian ada namanya yang mutu itu bersifat continuous, CI ya. Nah, itu bisa diambil dari indikator PISPK yang tidak tercapai, masalah yang bikin riuh, yang jadi masalah tiap rapat masalah terus. Ya udah, itu jadikan indikator. Terus kemudian eh, indikator kinerja yang tidak tercapai. Terus komplain pasien. Ini banyak pasti masalah di puskesmas. Terus kemudian indikator yang paling atas ini indikator kinerja. Itu cari di PMK 4 2019 ya, SPM bidang kesehatan. Kalau misalkan masih sekarang lihat dokumennya, kalau indikator kinerjanya masih pakai PMK 43 2016, itu sudah nggak dipakai lagi. Kita sudah pakai PMK 4 2019, SPM bidang kesehatan. Itu udah ada semuanya di situ. Kalau mau searching, download dulu itu, terus kemudian search, cari mutu, udah keluar semua itu, indikator udah keluar semua itu. Ya, saya lanjut. Kalau ini intinya saya sudah jelaskan panjang lebar tadi di klinik. Pada intinya karakter mutu, karakter indikator adalah kumpulin semua masalah di sini. Contohnya di sini ya, KPI ya. Kumpulin semua masalah di PISPK. Nanti saya kasih contoh di belakang. Kumpulin masalah di PISPK yang tidak tercapai. Masalah yang membuat ribet di unit dari programnya puskesmas itu apa yang nggak tercapai. Kayak ANC 10T. Itu kita udah ngegaspol, handrem nggak ditarik, wis pokoknya gaspol geber dan ternyata tetap aja 8, nggak bisa 10 atau malah cuma 6. Kenapa? Karena petugas sedikit. Nah, informasi kan itu buat teman-teman pimpinan yang mempunyai kebijakan. Saya lanjut. Nah, tapi jangan lupa di puskesmas itu ada juga KMP, UKM, dan UKP. Jadi nanti nggak perlu bingung lagi. Intinya, setiap unit, setiap pelayanan, setiap apapun yang melekat pada organisasinya puskesmas, itu yang sifatnya terukur, yang sifatnya dia ada indikator, maka itu ditampilkan dulu. Nah, nanti dilihat mana yang bisa 100%, mana yang tidak. Kalau yang tidak 100%, maka bikin dia jadi indikator. Kalau misalkan ini sudah 100%, tapi saya ingin ini tidak turun, ya jadikan indikator. Itu ya. Tapi tetap saya ingatkan lagi, minimal ada satu dari 7 dimensi mutu. Jadi daftar mutu, masih jadi daftar mutu. Jadi ini belum ke arah eh, penetapan dulu. Daftar mutu itu kumpulkan sebanyak-banyaknya. Lanjut. Jadi satu apa namanya meeting, terus kemudian kayak tadi bebaskan dulu, jangan terkotak-kotak dulu, bebas. Tapi sampaikan dulu mana yang memang itu mandatory, wajib, mana itu yang bisa dimodifikasi. Terus selanjutnya bebaskan mereka untuk menyampaikan masalahnya, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Bu Anggi VKM. Apakah perlu pertama-tama menentukan area prioritas, ataukah langsung saja kumpulkan masalah-masalah dan diangkat menjadi indikator prioritas? Oke, silakan dokter. Ya, ya ini paling sering jadi pertanyaan teman-teman karena ada beberapa itu kayak dulu rumah sakit itu ya. Pertama kali tahun 2012 itu indikatornya kita harus menyusun area prioritas klinis, area prioritas manajemen. Nah, terus kita juga disuruh susun indikator library apa itu. Em, nah, ini nggak perlu bingung. Kalau menurut Mbak Anggi, kalau misalkan memang mau tentukan area prioritas dulu, gampang. Langsung ada area apa aja di
di situ di puskesmas atau di klinik ada area apa aja nih? Ada yang unit, misalkan unit KIA, ada sub unitnya kan, imunisasi, bla 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 banyak itu. Itu langsung taruh aja di apa namanya di Excel saya tadi, taruh aja situ, langsung scoring. Nah nanti muncul nih satu prioritas. Kira-kira apa area itu jenengan perlu perlu jadi prioritas nggak kita areanya? Ini area ini harus jadi indikator utama ini, boleh. Terus nanti masalahnya juga dikumpulkan dari situ. Nah, itu jadi indikator prioritas dari area itu. Seperti itu. Lanjut ke Bapak Hamka Eskep. Maaf dokter, apakah ada format baku dalam administrasi mutu? Nah, administratif mutu yang dimaksud seperti apa ya? Kalau misalkan itu terkait sama em, kebijakan, kebijakan itu eh, apa namanya? Kebijakan tolong balik kepada tata naskah. Kalau secara dokumen ya. Banyak kita terjun ke teman-teman di bawah di lapangan itu tata naskahnya ngopi dari Google. Nah, tapi tidak disesuaikan sama karakter tempat kita gitu loh. Contoh kemarin itu kita ketemu em, ada kalimat gini, direktur klinik, terus di situ dirubah sama dia, direktur itu dirubah menjadi manajer klinik. Kita tanya, loh kenapa kok harus dirubah manajer? Iya, contohnya di Google seperti itu. Nggak perlu menghilangkan identitas. Tidak perlu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan apakah ini urutannya harus ini, lebih mudahnya seperti itu. Lebih mudahnya. Tapi kalau ini kita saat ini, itu kita bicara bagaimana menyusun dan menentukan ya Pak ya. Iya Mas ya. Tapi bagaimana kita cara menyusun itu kita lihat tadi mana yang mandatori, mana yang wajib, mana yang boleh dimodifikasi, mana yang bebas. Terus kalau menetapkan itu sesuai tata naskah, ya. Tapi kelanjutan mutu banyak ini. Ini masih satu kota aja. Kelanjutan mutu banyak. Nah nanti kalau misalkan teman-teman merasa saya enjoy dengan Dokter Irul sama teman-teman Solusi Institut, ayo kita belajar bareng lagi nih. Apa selanjutnya? Setelah teman-teman hari Sabtu ini sudah mendengar materi ini, hari Senin nanti kumpul, langsung bahas itu. Nanti apa? Oh, Sabtu lagi kita mau buka kelas profil indikator. Monggo, bebas. Kita akan buka lagi. Nah, tapi kalau mengenai administrasi mutu nanti boleh kira-kira apa yang bisa saya jawab di sini karena kalau masalah administrasi kan masalah dokumen menurut saya atau urutan itu. Oke, lanjut. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Dodi, klinik. Apakah ada elemen penilaian untuk klinik? Terima kasih pencerahannya. Oke, elemen penilaian untuk klinik ini akreditasi ya. Kalau akreditasi pasti ada itu. Elemen penilaian untuk klinik terkait sama Bapak Dodi ini. Pertanyaan apakah ada elemen penilaian untuk klinik? Ada Pak, instrumennya ada, Permenkesnya ada semua. Nanti bisa kita bantu lah. Ya. Lanjut Ya. di klinik Lumajang. Nah, ini namanya nggak disebut tadi. Dokter, apakah tim mutu bisa di-outsourcingkan? Bisa nggak, dokter? Waduh, saya cleaning service ya. Nggak gini, tapi kalau kita lihat di Permenkes tentang Komite Mutu Rumah Sakit, di situ boleh di-download, boleh dibaca. Permenkes Mutu Rumah Sakit itu tertuang seperti ini. Kegiatan mutu itu boleh dilakukan oleh tim ahli di luar di apa boleh berarti tim ahli itu bebas bisa internal rumah sakit bisa eksternal rumah sakit. Nah, beberapa klien kami juga kita bantu untuk kegiatan mutunya karena mereka nggak nganggap mutu ini sebagai hajatan, tapi menganggap mutu ini sebagai faktor untuk meningkatkan kinerja mereka. Kita ada beberapa klien kita bantu sebagai itu. Kita yang handle terhadap program mutunya. Teman-teman di lapangan tinggal melakukan aja. Itu
Kalau misalkan permenkesnya rumah sakit bunyi seperti itu, kemungkinan kita bisa melakukan juga di klinik ataupun puskesmas. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Lanjut untuk pertanyaan ketiga dari klinik instansi pemerintah. Untuk penetapan indikator mutu ini ditetapkan di intern klinik atau unit yang membawahi klinik. Terima kasih. Nah, ini menarik nih. Ini klinik tapi di bawah instansi pemerintah. Misalkan klinik apa ya, Polda gitu ya, klinik Polres gitu ya, klinik Kodim atau kliniknya BNN atau apalah yang terkait dengan instansi pemerintah. Nah, perlakuannya sama. Ini sama kayak puskesmas karena itu secara mandatori dia visinya pusat, visinya daerah, visinya kabupaten, visinya kecamatan itu satu linear itu. Jadi dengan teman-teman tanya ke atasan yang instansi pemerintahnya itu, apakah ada visi misi tujuan, terus apakah ada indikator-indikator. Contoh misalkan di apa namanya ya, kayak yang kita kenal nawacita ya, nawacita itu adalah ruh dari pemerintah sekarang. Nawacita itu apa isinya, bla 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 gitu kan. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di klinik? Oh, saya bisa ngambil ini, berarti dia mendukung. Jadi jangan langsung ditetapkan, Pak. Tapi yang bebas-bebas tadi boleh. Tapi masalah yang strategis, yang prioritas, tanyakan dulu ke pemilik, apakah ada indikator-indikator, apakah ada visi misi, rencana strategis yang bisa saya baca untuk menjadi kegiatan kami secara mutu di klinik. Oke, mungkin saya langsung baca ya, Kak ya, biar kita bisa agak cepat ya. Ya, boleh Ya, dokter, ya. silakan. Oke, yang nomor 4, penentuan indikator mutu di klinik apa harus merujuk ke 12 indikator nasional. Nah, ini mohon maaf, yang tadi sudah saya sampaikan kalau klinik itu ada 4, kalau puskesmas ada 6. Kalau misalkan eh, teman relawan mutu ini sudah kadung googling terus yang muncul 12 indikator, ini punyanya rumah sakit ini. Itu pun bukan 12, 13 dia. Nah, ini ya. Terus yang 5, BMKG, klinik BMKG. Apakah indikator mutu yang sudah kita tentukan mempengaruhi sasaran keselamatan pasien yang dipilih? Haruskah keduanya relevan atau boleh bebas berdasarkan scoring di tim klinik? Kalau misalkan itu bisa relevan, kalau misalkan itu diambil dari satu masalah, pasti akan bermanfaat, Mas Niam ya, akan bermanfaat. Dan maksudnya manfaat itu mempengaruhi indikator mutu itu. Kalau kalau masalah pengaruh atau tidak. Kenapa? Karena itu ada apa namanya? Ada komponen, ada instrumen yang memang dia mengarah ke continuous improvement. Nah, terus haruskah keduanya relevan atau boleh bebas? Bebas, bebas Mas, bebas. Kalaupun ternyata dia mempengaruhi ya alhamdulillah gitu. Nah, tapi ya indikator-indikator yang memang rasional yang bisa diukur. Oke, lanjut. Apakah penetapan mutu harus baru bisa dibentuk kalau timbul masalah atau bahan gibahan? Bahan gibahan. Itu kan tadi saya mencoba untuk menyederhanakan. Kalau misalkan itu ternyata penetapan mutu itu setelah semuanya mengumpulkan indikator mutunya, Mbak atau Mas ini ya. Nah, kalau semuanya sudah dikumpulin, mereka sudah scoring, nah itu baru bisa ditetapkan. Kalau kalau pertanyaannya adalah penetapan. Tapi kalau misalkan baru bisa dibentuk kalau timbul masalah, belum tentu juga. Kan tadi sudah saya sampaikan di awal, kita apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah tidak ada masalah. Yang kita tidak inginkan adalah masalah itu tidak timbul. Maka kunci di situ. Gak apa-apa, 100% nggak masalah. Yang penting kunci di situ. Karena teman-teman di klinik pengen itu tidak turun. Nggak masalah sih. Seperti itu. Terus bagaimana kedudukan mutu kalau disandingkan dengan audit internal? Apakah mutu bagian dari audit atau audit dari bagian mutu? Wah, ini relevan ini. Nah, kalau mutu dia sudah ditetapkan dari awal, terus kemudian dia melaksanakan sesuai dengan itu. Kalau audit internal itu keseluruhan itu. Bagaimana kepatuhan SPO, bagaimana ke prosedur itu, dan lain-lain. Dan itu pada intinya kalau misalkan audit internal yang ada di bawahnya mutu, maka silakan lapornya ke mutu, nanti akan terjadi apa namanya ke meeting atau pertemuan di situ, terus kemudian itu menjadi satu satu laporan ke pimpinan. Tuh. Kalau misalkan itu dikeluarkan dari mutu, berarti ini koordinasi istilahnya. Jadi yang auditor internal itu lapor ke apa ke pimpinan, nanti juga koordinasi dengan tim mutu mengenai komponen manajemen datanya. Seperti itu. Mohon arahan apabila ada indikator seperti respon time atau mengenai sistem targetnya, prosentase, atau menggunakan waktu.
Kalau misalkan mau menggunakan waktu, itu paling sering teman-teman kayak ini, kayak respon time di radiologi. Itu ada 3 jam, corak foto kurang dari 3 jam. Nah, itu ada komponen lagi. Kalau misalkan mau dibikin persentase, maka statistiknya akan di ini kan apa dikonversi menjadi itu. Terserah kalau misalkan mau pakai persentase harus dikonversi. Kalau pakai waktu tunggu ya langsung langsung aja. Jadi bebas Mas, bebas. Tapi kalau yang INM tidak bisa dimodifikasi bebas. Lanjut. Oke. Untuk Yang mana? ya dari peserta yang lain mungkin ada yang mau raise hand, dipersilahkan. Oke. Ini Udah? ada pertanyaan lagi, dokter. Indikator mutu PKM, bolehkah memakai capaian PKP, SPM yang rendah atau dari prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan dari Bapak Khairullah PKM Zakir? Monggo, dokter. Boleh semua Mas. Boleh semua nih. Mau tadi udah tak sampaikan PKP yang rendah itu yang dijadikan indikator, SPM-nya juga boleh, prosedur SOP juga boleh, bebas. Oke, baik. Selanjutnya ada Pucut Azizah dari FKTP Sanggamara. Bagaimana cara menginput INM dan IKP? Nah, ini menarik nih. Nanti kita buka kelas tersendiri mungkin ya. Baik. Karena ini kita fokus pada penyusunan dan penetapan indikator. Tapi mungkin boleh saya kasih saran yang di INM online itu segera dilakukan dulu. Karena itu terkait sama pendaftaran akreditasi. Harus 3 bulan. Kalau misalkan baru mulai bulan ini, berarti Oktober, November, Desember baru bisa daftar. Kalau misalkan dimulai bulan depan, berarti Januari baru bisa daftar. Jadi tolong nanti segera diisi itu yang INM online. Di situ sudah ada profil indikatornya, bagaimana numerator dan numerator. Nanti kita coba barangkali ada yang tertarik, kita akan lanjutkan ke bagaimana pengisian itu. Tapi itu menarik, bagaimana saya baru teringat nih strategi ya. Nah, kita tidak kalau misalkan itu semacam hajatan, itu strategi itu penting sekali. Nah, di Solusi Institute ini kita membuka webinar, saya kira nggak terlalu mahal ya. Itu yang kita datangkan pemateri-pemateri yang memang qualified ya. Terus kemudian em, kita bisa belajar di situ strategi 100 hari, bagaimana kita bisa paripurna lah 100 hari. Karena oh ini ditampilkan sama teman-teman panitia nih. Nah, di program ini kita akan mengupas tuntas habis bagaimana kita bisa siap akreditasi di 100 hari. Nah, nanti kita akan sampaikan di sini. Kenapa? Karena strategi ini sudah kita terapkan di beberapa klien dan itu berjalan. Seperti itu. Jadi teman-teman barangkali berminat, mungkin silahkan bisa bergabung di bagaimana menentukan strategi. Ini nanti akan muncul timeline. Hari minggu pertama kita ngapain, minggu kedua kita ngapain, harus close di minggu pertama. Kalau misalkan mundur, ya nanti akhirnya geser juga itu strateginya. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa dikirim ke teman-teman ya, barangkali manfaat, barangkali ada yang memerlukan, silakan. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi. Saya kira kita udah 1:30. Mungkin saya tadi udah cerita bagaimana kami terjun ke lapangan, terus kemudian kami bisa melakukan kuncian itu sesuai dengan instrumen elektronik rekam medis. Mungkin di sini ada teman-teman dari Sabi ya.
Halo, Dokter Irul. Ya, halo Mas Ya, Tony. Ya, Mas, boleh ini sharing nggak experience bagaimana itu bisa kita jadikan apa ya pendukung atau menunjang atau support akreditasi, gitu Mas. saya izin saya screen ya, Dok. Saya screen bisa, teman-teman. Mas Tony jadikan co-host ya. Oh sudah. Sebelumnya, perkenalkan saya Tony Andika, perwakilan dari PT Sabi Teknologi Indonesia. Terima Oh, kasih mohon juga maaf, untuk Mas. gimana, Pak? Apa? Enggak, lanjut lanjut Mas, lanjut. Terima kasih untuk Solusi Institute dan juga Dokter Irul yang sudah mengadakan acara webinar ini. Terima kasih juga untuk Direktur Sabi, Pak Yoga Raditya, dan juga seluruh peserta yang hadir pada webinar hari ini. Saya ingin membahas siap akreditasi dengan SIM Klinik. Nah, jadi PT Sabi tersebut adalah perusahaan profesional yang bergerak dalam bidang pengembangan teknologi informasi, khususnya pada bidang layanan kesehatan. Salah satunya produk unggulan kami yaitu Sabi SIM Klinik. Mohon maaf, Mas. Mungkin untuk PowerPoint-nya bisa di slideshow. Nah, terima kasih. Baik, baik. Oke, bisa dilanjut Mas. Baik. Dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mewajibkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan untuk menggunakan rekam medis elektronik dan proses transisi paling lambat yaitu 31 Desember tahun 2023. Dan data dari Satu Sehat masih banyak fasilitas kesehatan yang belum menggunakan elektronik rekam medis. Baik, saya lanjut. Apa saja sih kelebihan Sabi SIM Klinik untuk Vaskes atau fasilitas kesehatan? Yang pertama ada Sabi SIM Klinik dapat mendukung akreditasi. Sabi SIM Klinik dirancang khusus untuk merujuk pada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Di antaranya dengan sistem yang full digital yang dapat mendukung penjaminan untuk operasional serta kemudahan pengawasan manajemen Vaskes atau fasilitas kesehatan. Yang kedua, Sabi SIM Klinik sudah memenuhi standarisasi PSI atau penyelenggara sistem elektronik. Dengan adanya Peraturan Kementerian Nomor 24 Tahun 2022, Sabi SIM Klinik sudah menjadi salah satu yang terdaftar sebagai PSE atau penyelenggara sistem elektronik dengan nomor sekian di bawah ini. Saya lanjut. Nah, Sabi SIM Klinik sudah terintegrasi dengan sistem kesehatan di antara lain yaitu ada Satu Sehat, BPJS, Kemenkes, Viklaim, BPJS, Iklaim, JKN, dan aplikasi kesehatan lainnya. Dan dapatkan dengan layanan purna jual dengan SLA 24/7 atau 24 jam, keamanan data perlindungan yang terjamin, dan juga dapatkan sistem yang fleksibel atau dapat disesuaikan dengan prosedur Vaskes atau fasilitas kesehatan. Hadir dengan tampilan yang user friendly, fitur andalan Sabi SIM Klinik adalah fitur penjamin mutu. Setiap proses pelayanan terekam di antara waktu pelayanan, penanganan, pelaporan, dan sebagainya. Dan juga kita mendapatkan sistem aktif pendaftaran online maupun offline, notifikasi WhatsApp setiap proses, digital resep, sistem rating pelayanan, risam medis, dan sebagainya. Nah, berikut ini ada beberapa modul SIM Klinik, yaitu ada modul antrian, pendaftaran online, modul asesmen rawat jalan, modul rawat inap, modul IGD, modul FK atau kamar bersalin, modul farmasi, modul kasir, modul rekam medis, modul MCU atau modul OK, modul laboratorium, modul radiologi, sama modul inventory. Nah, ini ada modul rating pelayanan yang dapat meningkatkan mutu klinik maupun fasilitas kesehatan. Dan juga yang terakhir ada modul laporan. Nah, berikut ini adalah layanan Sabi.
Yang pertama, kita punya layanan SabiSim Klinik, yaitu sistem informasi manajemen klinik adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi dan disiapkan untuk menangani proses manajemen klinik. Yang kedua, kita ada SabiSim RS, sistem informasi manajemen rumah sakit, adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi disiapkan untuk menangani proses manajemen rumah sakit. Nah, perbedaannya hanya ada beberapa modul yang di SIM RS tidak ada di sebuah klinik, karena mungkin rumah sakit itu lingkupnya lebih luas. Kalau dari sistem, sama-sama untuk manajemen. Yang ketiga ada SABI LIS, yaitu Laboratorium Information System. LIS adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi dengan beberapa alat laboratorium dan aplikasi kesehatan lainnya. Yang keempat ada WhatsApp Official, yaitu WhatsApp resmi centang hijau yang dirancang untuk memudahkan komunikasi pasien menggunakan API atau Application Program Interface yang dapat diintegrasikan dengan program lain. Baik, saya lanjut. Nah, berikut ini adalah klien yang sudah bergabung sama PT Sabi Teknologi Indonesia. Ada Klinik Ultramedika, Esensia, RSI Unisma Malang, dan lain sebagainya. Dan kantor kami ada di Jakarta, Semarang, maupun di Malang. Kalau untuk Bapak Ibu sekalian berkenan untuk mengikuti demo gratis kita, bisa DM kami di Instagram di sabi_.id atau email kami di info@sabi.id, nomor telepon 081393281329, atau bisa kunjungi website kami di https://sabi.id. Dari saya cukup sekian. Ini Bapak Ibu nanti bisa di screenshot dulu. Mungkin ada tambahan dari Direktur PT Sabi Teknologi Indonesia, Bapak Yoga Raditya. Terima kasih Pak Tony. Dilanjut aja. Kita ini kalau ada yang mau bertanya mungkin kita bisa kita bisa bantu jawab juga. Baik, mungkin adakah Oke. ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan pertanyaan tentang IRM atau elektronik rekam medis? Iya, Mas Tony tadi ada yang minta profilnya itu dikirim di grup WhatsApp. Nanti mungkin bisa dibantu ya. Baik, Dr. Irul, terima kasih Oke, banyak. ya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Irul sebagai konsultan manajemen rumah sakit tentang terkait elektronik rekam medis buat peningkatan mutu klinik. Ya, kalau misalkan kita pakai sistem, kita sepakat sistem itu akan memperbaiki. Kalau misalnya kita pakai sistem, berarti kita harus tahu bagaimana sistem itu bisa memang menunjang kita. Dan kita tidak hanya menunjang terhadap manajemen, tapi juga menunjang terhadap kewajiban-kewajiban yang lain. Karena kalau kita misalkan sudah ngisi terkait keuangan, terkait sama pelayanan, tapi sisi akreditasinya tidak muncul, itu akan kita akhirnya kerja 2, 3, sampai 4 kali. Begitu, Mas. Jadi mungkin teman-teman barangkali bisa dapat insight hari ini bagaimana kita mengelola mutu, mengelola indikator sampai pada penetapan, Mas. Terima kasih banyak, Mas Tony. Ya, terima banyak Dr. Irul, sekian dari saya. Ya, Terima kasih dan selamat siang. yang Oke, sekarang terima kasih. satu kali boleh saya Iya, ini dokter. jawab aja. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Rizal di Puskesmas Sisir. Mohon izin bertanya, untuk kegiatan manajemen risiko di beberapa literatur yang saya pelajari, ada register risiko, ada juga risiko tinggi. Ini yang di mana? Monggo, dokter. Nah, tadi kan kita sudah sepakat bahwasanya manajemen risiko itu ada di bawahnya mutu. Ya kan, bawahnya mutu. Nah, manajemen risiko ini sama seperti PPI, sama seperti yang lain, dia mempunyai klaster-klaster tersendiri terhadap indikator. Nah, manajemen risiko itu sama tadi sifatnya. Mereka mengumpulkan seluruh risiko yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi, klinis atau non klinis. Itu sangat menarik karena nanti akan ada berhubungan sama keselamatan pasien, karena manajemen risiko berhubungan sama grading risiko, matrikan gitulah, ada warna-warnaan gitu. Terus yang keselamatan pasien juga ada model-model warna, ada matrikan gitu. Kalau saya dulu pelatihan itu sampai 2 kali nggak paham. Jadi kita bikin refresh santai sambil ngopi seperti ini mungkin akan lebih cair ya, mungkin bisa akan lebih masuk. Nah, Mas tadi yang
pertanyaan tentang manajemen risiko, tentang INM, dan lain-lain, mungkin Solusi Institute ke depannya akan membuka kelas bagi teman-teman. Kami akan menjadi solusi bagi teman-teman semuanya. Itu tujuan kami. Kita berkembang bersama dengan solusi. Kita akan menjadikan teman-teman semua ini partner untuk membuat solusi bagaimana ini bisa menjadi dampak yang positif seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kita nanti kalau mungkin bisa kami harapkan tidak keluar dari di grup WA, akan kita sampaikan di situ untuk informasi-informasi kelas-kelas selanjutnya. Seperti itu, teman-teman semuanya, para relawan mutu harus tetap militan, harus tetap tangguh, harus tetap semangat. Jadi terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau kita lanjutkan ini bisa sampai malam ini, karena seru banget bahas mutu ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf, Pak dokter. Eka. Ya, Ya, untuk sebelum kita tutup sesi ini, mungkin bisa untuk dokumentasi. Jadi untuk para peserta bisa diaktifkan kameranya. Untuk panitia bisa ready. Oke. Kita mulai pada halaman pertama. Bapak Ibu sudah siap? Oke, Dokter Irul. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lanjut ke halaman kedua. 1, 1, 2, 3. Oke. Sudah, panitia? Sudah. Oke. Untuk Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih sudah mengikuti acara kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Seperti yang dibilang oleh Dr. Irul tadi, bahwa kami akan mengadakan acara webinar strategi 100 hari siap akreditasi untuk klinik dan puskesmas pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Jadi jika ada yang berminat bisa segera untuk daftar. Nah, ini linknya, link pendaftarannya. Mungkin bisa di screenshot atau nanti kami kirimkan lewat grup WA. Nah, untuk info selanjutnya akan kami sampaikan lewat grup WA, maka dari itu dimohon untuk peserta tidak meninggalkan grup WA agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami. Untuk mengakhiri acara hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum acara ini, terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan kami kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan selanjutnya. Terima kasih relawan mutu, Bapak Ibu. Izin lift, Bapak Ibu. Oke.